Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Ciretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 25 Maret 2024. Dan tentunya dalam program ini kita akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di episode kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Kabupaten Maros dengan tajuk kita di siang hari ini, suasana Bandara Sultan Hasanuddin 2 pekan sebelum Lebaran. Sebagai informasi buat Tribuners ketahui, sejumlah penumpang mulai memadati area keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin pekan kedua bulan Ramadan, tepatnya di hari ini Senin 25 Maret 2024. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari membeli tiket pesawat dengan harga mahal di saat H-7 Lebaran. Hal ini terlihat di counter check-in keberangkatan pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dari tajuk kita hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter rekan kami, ada rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat siang, rekan Nurul. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Nurul, bolehkah Anda sampaikan buat Tribuners, mungkin disampaikan dan dilaporkan secara langsung bagaimana sih kondisi atau suasana di Bandara Sultan Hasanuddin di hari ini? Ya, baik Tribuners dapat saya sampaikan sejumlah penumpang yang mulai memadati area keberangkatan hingga counter check-in dan juga eh, area maksud saya area check-in di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 2 pekan setelah 2 pekan Ramadan tepat pada hari Senin 25 Maret 2024 Tribuners. Kebanyakan warga yang hadir ini berencana untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Mereka memilih mudik untuk menghindari harga tiket yang biasanya mengalami lonjakan pada semakin mendekati maksudnya semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tribuners. Nah, salah satu penumpang asal Mamuju ini mengatakan bahwa dia memilih untuk mudik lebih awal karena harga tiket yang sudah mengalami lonjakan harga pada minggu depan mendekati Idul Fitri Tribunals. Yang mengatakan bahwa saat ini untuk tiket Surabaya Makassar sudah menyentuh angka 1,5 juta rupiah. Angka ini sebenarnya masih stabil menurutnya Tribunals, namun ia mengantisipasi akan terjadi lonjakan pada pekan depan dan beberapa hari mendekati maksud saya Lebaran Idul Fitri Tribunals. Ya, rekan Nurul, mungkin selain alasan takut atau gitu ketika nanti Hamin berapa, Hamin 7 seminggu sebelum hari Lebaran, mereka pastinya berlomba-lomba untuk membeli tiket dan takut nantinya harga tiket melambung tinggi begitu. Mungkin alasan lainnya mereka-mereka ini atau para penumpang memilih mudik lebih awal selain harga tiket, mungkin ada alasan lain kah? Ya, selain dengan harga tiket yang tinggi menjelang Idul Fitri Tribunals, biasanya juga area bandara ini sangat sesak ketika mendekati Idul Fitri seperti itu Tribunals. Makanya banyak warga yang memilih untuk mudik lebih awal menghindari adanya penumpukan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Seperti itu mungkin, Tio. Kekhawatiran dengan lonjakan harga tiket ini apakah memang sudah terjadi atau mungkin bagaimana update per hari ini terkait harga tiket rekan Nurul? Ya, baik dari informasi yang kami peroleh dari beberapa penumpang yang mengatakan bahwa saat ini saja untuk tujuan Surabaya Makassar itu untuk maskapai Airjet itu sudah mencapai 1,5 juta rupiah per bulan. Ini sebenarnya menurut para penumpang masih stabil dan namun berkaca dari Lebaran tahun sebelumnya dan biasanya memang eh, harga tiket itu mengalami lonjakan harga semakin mendekati bulan Ramadan, yakni beberapa persen. Untuk tahun ini kami belum mengetahui pasti berapa persen lonjakan harga tiket, namun dari penuturan beberapa penumpang mengatakan bahwa eh, mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan harga yang biasanya terjadi jelang Idul Fitri seperti itu. Oke, baik. Itu terkait harga tiket mungkin. Kalau berbicara tentang lonjakan penumpang per hari ini di tanggal 25 Maret,
apakah mungkin jumlah penumpang, kita berbicara tentang periode 1 Maret hingga 24 Maret. Apakah mungkin sudah ada lonjakan penumpang atau mungkin terbilang masih stabil nih 2 minggu dalam waktu Ramadan ini? Ya, baik Tribuners, dari data yang berhasil kami peroleh dari pihak Angkasa Pura sendiri mengatakan bahwa saat ini dari periode tanggal 1 Maret hingga 24 Maret 2024 untuk penumpang ini belum mengalami lonjakan yang signifikan, masih fluktuatif Tribuners. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu Tribuners mencapai em, 5.662.885 penumpang dengan rata-rata penumpang per harinya itu 18.158 penumpang Tribuners. Nah, tak hanya itu untuk pergerakan pesawat sendiri dari periode 1 Maret hingga 24 Maret 2024 yakni 4.127 pergerakan yang jika dirata-ratakan mencapai 143 pergerakan penumpang per harinya. Oke, terkait persiapan dari pihak maskapai sendiri atau juga pihak bandara, mungkin menjelang arus mudik Lebaran 2024 tentunya harus ada persiapan ekstra nih, di mana kita mengkhawatirkan ada lonjakan penumpang dan juga lonjakan harga tiket pesawat itu sendiri. Mungkin apa yang menjadi persiapan atau pertimbangan dari pihak maskapai nih? Ya, baik Tribunus dari persiapan yang dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yakni akan mendirikan posko angkutan udara Lebaran 2024 yang rencananya akan dibuka pada 3 April 2024 mendatang Tribunus. Nah, posko ini nantinya akan memantau seperti apa pergerakan penumpang dan juga pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan tak hanya itu, Tribunus beberapa fasilitas pun mulai dilakukan penambahan seperti kursi dan juga troli Tribunus. Nah, hingga kini diketahui bahwa jumlah troli yang ada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini yakni berjumlah 1.500 troli dan itu dianggap cukup untuk kebutuhan pengguna bandara. Baik, selain mungkin adanya ketersediaan atau jumlah tersedianya troli begitu yang menjadi salah satu kendala ketika nanti jelang arus Lebaran mungkin ada kendala seperti apa lagi yang mungkin dihadapi oleh maskapai dan juga pihak bandara nih rekan Nurul? Ya, hingga saat ini Tribunus karena jumlah penumpang belum mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dari pihak Bandara Internasional sendiri mengatakan bahwa belum ada kendala yang berarti yang dihadapi. Dan saat ini Tribunus untuk pantauan langsung kami di Bandara Sultan Hasanuddin ini masih terpantau belum mengalami kepadatan yang cukup berarti seperti yang biasanya terjadi pada H-10 Idul Fitri. Biasanya di H-10 itu sudah mulai padat dan banyak sekali masyarakat yang datang untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Baik, oke. Rekan Nurul, kami menantikan informasi terbaru mungkin H-10 jelang hari Lebaran atau Idul Fitri. Kita menunggu informasi apakah mungkin memang terjadi di tahun ini terjadi lonjakan padat seperti di tahun-tahun sebelumnya atau juga mungkin ada penurunan seperti apa nanti disampaikan oleh rekan Nurul. Untuk itu selamat kembali bertugas rekan Nurul. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan dan juga pernyataan dari Muhammad Nur Fadillah selaku penumpang pesawat. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di counter check-in Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Tribuners. Dan bisa kita lihat di sini untuk jumlah penumpang masih sepi, belum terlihat kepadatan di area counter check-in ini. Ini biasanya Tribuners kepadatan lalu lintas, maksud saya kepadatan penumpang itu biasanya terjadi pada 10 hari terakhir di Ramadan. Tribuners itu biasanya sudah mulai ramai, namun biasanya bagi masyarakat akan
memilih mudik lebih awal karena menghindari tiket pesawat yang biasanya melonjak saat mendekati Idul Fitri. Ini Hamin 15 Idul Fitri, Tribuners, belum ada terlihat kepadatan penumpang di sini. Ya, seperti inilah Tribunal suasana di counter check-in Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan Tribunals, ada banyak masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal karena menghindari harga tiket yang tinggi. Ya, Tribuner, seperti inilah belum ada kepadatan yang berarti di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini. Namun memang ada beberapa masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal menghindari mahalnya tiket pesawat Tribuners. Kenapa tiba-tiba kami? Ya, Tribuners, di bagian counter check-in ini sudah ya, ini salah satu ibu yang memilih untuk mudik lebih awal Tribuners karena menghindari harga tiket yang melonjak tajam jelang Idul Fitri. Berapa kita di hari rating di sana? 180. Yang kemarin memang aneh jing kayak merchant. Dan yang mau ditarik di situ tuh insya Allah. Tunggu
Pak, ini rencana mau kemana Pak? Mau ke Mamuju. Dari mana penerbangan? Penerbangan dari Juanda, Surabaya. Dari Surabaya. Ini mau mudik atau gimana Pak? Dalam rangka mudik sih. Ke dalam keadaan mudik. Kenapa memilih mudik lebih awal Pak? Nah, karena faktor kan saya sebelumnya 3 tahun nggak pulang Oh, dalam range waktu segitu. Nah, kebetulan warga minta pulang karena ada Surabaya. oh. Untuk menghindari tiket mahal juga ya Pak, mudik lebih awal. Sekarang Satin, harga tiket berapa? Kalau sekarang saya rasa ya stabil. Stabil. Cuma kalau setelah saya bandingkan dengan pemberangkatan dari bandara yang di kota-kota lain, mungkin Surabaya agak lebih baik murah. Sekarang harga tiket yang dibelikan berapa sih? Kalau untuk penerbangan dari Surabaya ke Makassar sini kemarin saya naik Super Airjet 1.3. Atau tidak? Itu masih dianggap normal atau gimana Pak harganya? Masih stabil ya? Biasanya mendekati lebaran baru naik ya Pak? Apa namanya Pak? Saya Muhammad Fadil. Nur Fadila. Makasih Pak. Makasih Pak. Lanjut Pak, lanjut. Silahkan. Hati-hati di jalan. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 Maret 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru kami di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorina Ciretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.